Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang NU, berbicara tentang Islam Nusantara, berbicara tentang ulama Nusantara, berbicara tentang keutuhan bangsa, berbicara tentang persatuan bangsa, dan mensyukuri jerih payah ulama-ulama kita dalam merawat bangsa ini dibandingkan atau dikomparasikan dengan negara-negara lain, negara-negara beragama Islam yang selalu dirundung konflik, perpecahan, dan peperangan. Dalam hal ini tinjauan kita masih ke Yaman karena di situ paling terburuk dalam hal perpecahan dan kerapuhan negara. Dan selain itu pula banyak ulama-ulama Yaman yang ada di Indonesia termasuk keturunannya yang seharusnya memahami, seharusnya belajar dari ulama Nusantara bagaimana menyelesaikan konflik di negara Yaman. Ini yang akan kita bahas. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama kita lihat NU. Jadi sudah dikatakan berulang kali dalam video dalam channel ini bahwa NU adalah satu-satunya organisasi di dunia ini, terutama di negara-negara Islam, yang mempunyai konsep beragama dan bernegara dalam waktu yang sama. Pintar meracik bagaimana agama dan nasionalisme itu dikombinasikan. Pintar mengonsep bagaimana orang bisa menjalankan agama dengan baik dan juga bernegara dengan baik, cinta negara dengan baik. Sementara di luar sana di negara-negara Arab, orang beragama biasanya jauh dari negara, eksklusif, hidup acuh tak acuh dari hiruk pikuk politik negara, karena memang tidak diajarkan dalam keagamaannya itu. Justru yang ada adalah busuknya politik, kejamnya politik, buruknya politik bagi keagamaan seseorang, bagi iman seseorang. Oleh karenanya wajib dijauhi. Di sisi lain, pemerintah atau pelaku politik merasa alergi dengan orang-orang agama, sehingga mereka pun menjauh dan bahkan berusaha melokalisir tokoh-tokoh agama dan pengaruh-pengaruh agama, ulama, karena mungkin ribet, mengganggu rencana-rencana jahatnya atau mengganggu kepentingan-kepentingan politiknya. Maka hubungan yang seperti ini, hubungan tidak baik ini, alhamdulillah di Indonesia tidak terjadi. Karena bagaimanapun kondisinya, NU yang dari dulu membidani, artinya membantu proses kelahiran NKRI ini, terus setia menjaga, merawat, membesarkan NKRI. Tak ada siapapun yang bisa mengganggu, bahkan meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Inilah amal jariah dari ijtihad Mbah Hasyim Asy'ari yang mengkonsep nasionalisme dan agama dalam negara Republik Indonesia, sehingga kita sampai saat ini tetap setia kepada NKRI dan juga bisa beragama dengan baik dan benar. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kondisi-kondisi ini adalah prakondisi di negara-negara Arab. Mereka sudah terlanjur tidak punya konsep agama dan negara, sehingga jauh terperosok ke dalam perpecahan, terperosok ke dalam dikotomi antara orang-orang ulama dengan orang-orang politik, sehingga mereka jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari nasihat-nasihat ulama. Maka inilah
yang menjadi keheranan Ketua PBNU Gus Yahya terhadap statement Ketua Robitoh Alawiyah Habib Taufik Assegaf yang beranggapan ulama tidak boleh dekat-dekat dengan pemerintah atau umaro. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah, anjing piaraan tuh. Itu nurut Pak. Dikasih belum, wah dia seperti dikasih emas. Oh dia ajar, disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Ini konsep Yaman ini. Kalau kita mendengar konsep seperti itu, maka dijamin 99% negara akan hancur. Kenapa? Karena tadi itu politisi atau pemerintah tidak pernah mendapatkan nasihat atau tidak pernah meminta nasihat ulama. Ini akan garing, akan gersang, akan jauh jiwanya dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai persatuan, sayang terhadap rakyat. Maka ini dikonter dengan segera oleh Gus Yahya karena ini berbahaya. Ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina, menganggap jelek umarok. Ya, belakangan ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama. Jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umarok misalnya. Nah ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Lah nanti kalau umaroknya ternyata ulama juga gimana? Karena dulu itu ya umarok itu ya ulama. Bahkan di dalam wawasan keagamaan klasik yang kita miliki, syarat menjadi umarok itu harusnya ulama gitu. Imam itu harus mujtahid. Lah kalau ulama-ulama ini tidak boleh dekat dengan umarok itu terus bagaimana? Ya, justru diperlukan peran ulama khususnya dalam konteks Indonesia ini, peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat itu dengan umarok. Yang tidak boleh itu kan kalau ada sultan zolim, lalu ada ulama yang datang kepada sultan zolim itu untuk kepentingan pribadinya sendiri, itu yang tidak bagus. Ya. Tapi Nahdlatul Ulama ini jamaiyah, ini bukan pribadi-pribadi, jamaiyah. Kita punya tanggung jawab riayah kepada umat. Ya. Wah, jadi nanti dikampanyekan kiai-kiai NU tidak boleh diikuti karena dekat dengan umarok. Gimana ceritanya ini? Ini tidak benar sama sekali. Bahkan Nahdlatul Ulama dan ulama-ulamanya berkewajiban untuk tidak jauh-jauh baik dengan umarok maupun dengan ro'iyah, karena dua-duanya merupakan bagian atau lingkup dari tanggung jawab ulama untuk mengasuh masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini penting ditegaskan ya. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umarok harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Ya, nanti Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Assegaf ya. Jadi tidak bisa begitu itu. Lah kalau sekarang NU tidak boleh dekat-dekat umarok, gimana ini? Ada urusan-urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita tidak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti. Ini gimana ceritanya? Nah kalau kepengen dekat juga yang lain, mari saya antarkan, tidak apa-apa. Nah ini adalah wawasan Nahdlatul Ulama. Sejalan sepemikiran dengan itu pula Gus Baha yang menekankan pentingnya kedekatan ulama dengan umaro di Indonesia. Karena di Indonesia memang sudah ada jalannya, yaitu NU. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh, itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam, NU atau Muhammadiyah, ahli sunnah,
Itu ya taunya dari Kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah ya Syiah. Kalau apa ya? Nah kalau semua kiai-kiai NU Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lalas yang dekati itu aliran sesat. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati ini ibadah atau musibah? Ibadah. Dia tuh yakin betul. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Nasution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahfuz. Ya banyak lah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat pejabat. Dan itu terbukti. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud. Sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Jadi dulu itu adat kiai itu biasa pejabat ngaji itu. Nah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan ayo takor. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi paham nopo Wahab. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa mensunnikan. Tetapi di Yaman dan negara-negara Arab bingung mereka bagaimana cara mendekatnya karena mereka sudah terperosok jauh. Maka posisi inilah yang menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Jadi nonsen itu ucapan Habib Taufik Assegaf yang menyamakan kondisi politik Indonesia dengan politik Yaman. Kalau di Yaman memang ulama sudah benar-benar off dari pemerintahan, tidak mau tahu urusan, bahkan menganggap pemerintahannya kotor, busuk, dan harus dijauhi. Sehingga apa akibatnya? Pemerintahnya semakin menjadi-jadi, semakin kalap, semakin liar, dan tak terkendali. Ulama-ulamanya dibunuh, ulama-ulamanya ditangkap, ulama-ulamanya disisihkan. Dan negara pada akhirnya kacau karena nafsu liar politisi itu. Maka bersyukurlah kita punya NU, punya ulama Nusantara, punya konsep nasionalis, religius, agama dan kebangsaan yang sebenarnya membuat iri negara-negara Islam lainnya. Sebagai contoh, orang-orang Afghanistan mulai berpikir kenapa di Indonesia damai-damai saja. Padahal kelompok Islam banyak. Agama dan aliran banyak, padahal suku bangsa banyak, padahal rakyatnya ratusan juta, wilayahnya juga terpencar-pencar, tapi kok kenapa mereka bersatu? Maka selidik punya selidik, mereka memperhatikan NU. Ternyata kuncinya ada di Nahdlatul Ulama, kuncinya ada di Islam Nusantara yang sejuk, damai, dan bersatu dengan negara. Ulamanya tidak jauh-jauh dari negara. Siapapun presidennya, siapapun penyelenggara negaranya, pasti berhubungan dengan ulama. Pasti mempertimbangkan nasihat ulama, dekat dengan ulama-ulama, terkhusus Nahdlatul Ulama, panutan. Ini berbeda dengan politik praktis ya. Jadi beda antara ormas seperti Nahdlatul Ulama berbasis masyarakat biasa, kerakyatan, perjuangan kebangsaan, berbeda dengan politik praktis, politik identitas. Artinya membentuk kekuatan politik tersendiri, mengusung Islam, menempatkan orang-orang Islam di pemerintahan, berjuang untuk Islam sendiri. Seperti idenya Habib Bahar dan Habib Riziknya. Bukan begitu. Jadi ide mereka itu, kita jangan diam, orang Islam bikin partai masuk ke pemerintahan, pengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini sudah masuk politik praktis, politik identitas. Seperti sudah dijalankan oleh PKS,
NU tidak begitu. Ini justru akan memperkeruh pemerintahan. Tetapi yang dijalankan oleh NU adalah pengayoman kepada bangsa, pengayoman kepada masyarakat yang dalam bahasa Gus Yahya adalah riayah. Insya Allah ini tidak akan menjadi fitnah karena tidak berpolitik praktis. Oleh karena itu kenapa NU menarik diri dari politik praktis, menghapus partai NU dan melarang partai-partai dari NU membentuk partai NU atau partai Islam. Jadi menghimbaunya adalah partai kebangsaan yang di dalamnya ada NU dan keagamaan. Begitu idenya. Jadi bukan politik praktis orang Islam ya, bukan politik praktis, politik identitas. Khusus agama Islam masuk pemerintahan NKRI. Kembali ke kekaguman orang Afghanistan tadi, maka orang-orang Afghanistan itu sadar diri, merenungi diri, introspeksi diri. Wah, kalau begini aku harus belajar pada Indonesia. Aku harus pergi ke Indonesia, belajar kepada ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara, bagaimana merawat persatuan ini. Sehingga mereka dengan rendah hati menurunkan egonya, berkunjung sebagai resmi kepada Indonesia, terkhusus mengunjungi Nahdlatul Ulama. Bahkan secara terus terang ingin belajar NU. Bahkan secara terbuka dan dengan senang hati membuka cabang-cabang NU di Afghanistan. Itulah tawadhu'nya mereka. Bagaimana dengan ulama-ulama Yaman? Tidak. Mereka merasa mulia, merasa tinggi, merasa yang dijadikan guru, merasa yang mengajari, alim, ahli ibadah, sehingga posisinya terbalik. Mereka datang ke Indonesia ini untuk mengajari ulama-ulama Nusantara, untuk mendakwahi kiai-kiai di Indonesia ini, bagaimana cara bernegara, bagaimana cara beragama, bagaimana akhlak atau sikap terhadap umaro. Ini terlihat dari gaya Habib Taufik untuk mengajak menjauh dari umaro. Ulama-ulama jangan dekat-dekat dengan umaro. Dikatakanlah anjing, dikatakanlah demi tulang, dikatakanlah demi motif-motif keduniawian. Tidak, itu suudzonnya mereka karena melihat dari Yaman. Begitu juga yang dikatakan Habib Bahar, Habib Rizik, semua bernada sama, ingin menjauhkan ulama dari umar. Sehingga mereka berjuang dari jauh, melempar, menyerang pemerintah. Maka akibatnya ya pemerintah yang tanpa nasihat ulama dibegitukan itu ya makin beringas saja, maka ditangkapilah ulama-ulama. Karena reaksi dari jauh ngomongin memprotes, tidak masuk ke dalam hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita inginkan adalah bagaimana ulama-ulama Yaman ini, para habaib keturunan Yaman ini menurunkan egonya, menurunkan tensinya, menurunkan kemuliaannya, dan mau merendah kepada ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai NU, bagaimana caranya bernegara dan beragama yang baik. Karena kita selalu melihat hasilnya. Kami di Yaman, ulama-ulama di pojokan, selalu konflik, perang saudara, perang berkepanjangan, kelaparan, tidak bisa belajar, tidak bisa berkehidupan dengan baik, agama terganggu, bahkan iman pun terganggu. Tidak ada ketenangan, tidak ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kami ingin belajar kepada kiai-kiai Nusantara. Maka dalam hal ini Habib Umar misalnya, itu sebaiknya beliau berkomunikasi di negerinya sana di Yaman dengan Presiden Mansur Hadi, Presiden Saleh,
dan orang-orang di sekeliling Yaman, ayolah kita belajar ke Indonesia. Kita pergi ke Indonesia, kita temui PBNU, kita dialog gimana caranya. Seperti yang dilakukan Afghanistan. Itu lebih baik bagi Habib Umar Al-Hafidh ketimbang dakwah, safari dakwah ke Indonesia tanpa membawa misi perdamaian negara. Itu tidak cocok dilakukan. Yang cocok dilakukan beliau adalah mengkoordinir ulama-ulama Tarim, ulama-ulama Yaman. Ajaklah dialog dengan orang-orang politik itu, lakukan pendekatan, lakukan dakwah hati ke hati. Itu harus bisa, karena seorang da'i harus bisa berdakwah di negaranya. Dan kemudian upayakan berhasil mengajak delegasi-delegasi Yaman untuk belajar ke Indonesia, belajar ke PBNU, belajar ke kiai-kiai Nusantara. Itulah yang seharusnya dilakukan Habib Umar ketika datang ke Indonesia. Sama seperti apa yang dilakukan Afghanistan ketika datang ke Indonesia. Itu lebih baik bagi kemaslahatan umat ketimbang datang hanya untuk disambut sana sini dan seraya mengajari ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia tentang persatuan, tentang kedamaian. Alhamdulillah ulama-ulama kita sudah mempraktekannya dan terlihat hasilnya. Justru yang kita kasihan adalah negara Yaman, bagaimana konsep NU ini, konsep agama dan negara ini bisa ditransfer ke Yaman dan akhirnya Yaman menjadi negeri yang damai. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan sumbangsih pemikiran ini bisa diterima oleh para habaib dan juga ulama-ulama Yaman, terkhusus Habib Umar Al-Hafidh yang ke Indonesia. Cobalah bawa rekan-rekan politik Anda di sana, delegasi-delegasi Anda di sana, lakukan pendekatan dan ajak ke Indonesia untuk belajar mengakhiri konflik. Mudah-mudahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.